Shalom. Shalom. Ya, senang sekali ya, ruangannya penuh, mantap. Ya baik, kita akan memikirkan satu tema tentang productive life. Ya, hidup yang produktif. Hidup yang produktif. Kenapa judulnya hidup yang produktif? Karena banyak orang hidup tapi tidak produktif. Ya, karena itu kita mengambil tema ini, tema yang sangat baik untuk direnungkan bersama-sama. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, ada beberapa sebenarnya ya. Dari Kejadian 1 ayat 31 sampai Kejadian 2 ayat 3 ini sebenarnya dua pasal, tapi saya potong saja supaya tidak terlalu lama. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu saya ambil dua bagian lagi. Yang pertama dari Filipi 1 ayat 22a dan Roma 8 ayat 28. Filipi 1 ayat 22a berbunyi demikian, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Lalu Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sini kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu produktif. Ya, nanti kita akan bahas. Yang pertama, apa itu produktif? Nah, kalau menurut kamus, ya produktif itu mampu menghasilkan, lalu menguntungkan. Ya. Kemudian kalau secara linguistik, produktif itu mampu menghasilkan terus dan membentuk unsur-unsur baru. Karena itu bahasa selalu berkembang, ya, selalu berkembang dan selalu ada istilah-istilah baru setiap tahunnya, ya, termasuk bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat produktif, tentu ini bukan teolog yang bikin ya, ini pakar bahasa. Ya, di sini tetap ujung-ujungnya menguntungkan, ya, cuan, ya, ujung-ujungnya cuan. Karena itu selalu ilmu pengetahuan dan pekerjaan selalu dituntut tentang produktivitas. Kalau menghasilkan barangnya tiap kali harus lebih banyak dihasilkan dari sebelumnya. Ya, harus menghasilkan lebih banyak. Ya, kalau kita orang marketing harus mendapatkan income lebih besar setiap tahun. Kalau tidak, maka dianggap tidak produktif. Ya, karena memang itu pola pikir tentang produktivitas secara umum. Ya, secara umum. Namun kita mau menggali dari Alkitab. Ya, kita mau menggali dari Alkitab. Yang pertama ini saya lempar untuk pemikiran ya. Saya lempar untuk pemikiran beberapa tipe manusia. Ini menurut saya, boleh setuju, boleh tidak setuju. Ada orang yang santai tapi produktif, ya. Ada yang santai dan tidak produktif. Lalu ada orang yang sibuk tapi tidak produktif. Dan ada orang yang sibuk juga produktif. Nah, tipe yang mana nih? Sebenarnya kalau secara logika, kalau santai itu tidak mungkin produktif ya. Tapi kalau judul-judul buku kekinian tuh ada yang itu, santuy tapi produktif. Ada judul bukunya gitu, santuy tapi produktif. Nah, tipe yang manakah kita? Apakah kita tipe orang yang suka santai-santai saja, ya, atau tipe orang yang sibuk, ya, tipe orang yang senang bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Ya, tetapi ternyata bukan soal santai dan sibuknya, tapi soal produktif atau tidak. Ya, ada banyak orang yang kelihatan sibuk terus kalau dilihat, tapi nggak bikin apa-apa. Ya, cuma mondar-mandir kayak setrikaan kan.
Yang dihasilkan cuma panas dan membuat orang kepanasan. Ya. Nah, ini hanya pemikiran. Ya. Lalu Allah adalah Allah yang bekerja. Ya. Di pasal 1, pasal 2 minggu lalu juga ini disinggung ya. Karena minggu lalu tentang pekerjaan. Allah adalah Allah yang bekerja. Allah bekerja menciptakan langit dan bumi. Dan Allah itu tidak pasif. Allah itu tidak diam. Allah itu proaktif. Bahkan ketika belum ada apa-apa, Kejadian 1 di ayat-ayat awal dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengan kata lain, Allah bekerja dan beraktivitas. Bukan melayang-layang kayak layangan putus ya, lalu ketiup angin gitu. Bukan. Melayang-layang itu maksudnya Allah itu beraktivitas. Allah itu bekerja. Dan bukan cuma melayang-layang, tetapi kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, Allah adalah Allah yang produktif, menghasilkan karya. Bahkan bukan hanya karya ya, tapi boleh dikatakan mahakarya. Jagat raya, alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Dan tidak selesai di situ. Setelah Tuhan mencipta segala sesuatu dan Tuhan mencipta manusia, maka Tuhan juga ingin agar manusia produktif. Ya, jadi Tuhan bukan nyuruh duluan, tapi Dia kerjakan duluan, lalu manusia disuruh untuk produktif. Yang pertama, beranak cuculah, itu produktif kan? Nah, produktif. Yang nikah pasti mau produktif ya, beranak cucu. Penuhilah bumi, lalu kuasailah ciptaan yang lain. Alam semesta Tuhan perintahkan untuk dikuasai. Itu juga dengan kata lain, Tuhan ingin manusia produktif. Ya, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan juga suruh manusia untuk mengusahakan, kerja keras, ya, olah tanah itu kepada Adam setelah jatuh dalam dosa. Tetap disuruh produktif, bukan cuma disuruh nyangkul-nyangkul, tapi supaya tanah itu menghasilkan. Ya, bukan cuma nyangkul supaya keringatan sehat kena matahari, bukan. Ya, tapi harus menghasilkan sesuatu. Nah, itu sejak mulanya Tuhan ingin agar manusia produktif. Ya. Kita melihat bagaimana Allah yang produktif. Allah bekerja dengan tujuan, bukan bekerja yang penting ada kegiatan biar nggak bengong, bukan. Ya, dari awal Tuhan punya goal setting. Tentunya Tuhan menciptakan segala sesuatu supaya apa? Supaya alam semesta itu tunduk kepada perintahnya. Apalagi manusia, supaya manusia menyembah Tuhan, supaya manusia memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan bekerja dengan tujuan. Lalu Tuhan bekerja dengan rencana. Ya, planningnya begitu detil, begitu tepat susunannya. Bayangkan kalau manusia diciptakan pada hari pertama, lalu melayang-layang, ya, lapar, terus mau makan apa? Iya ya, belum ada makanan, ya ampun, ntar dulu, bikin apa ya? Kata Tuhan. Bikin pohon-pohonan deh, pohon buah-buahan. Enggak gitu. Ya, lalu ikan-ikan di lautan. Ikan diciptakan pada hari kelima. Ya, setelah ada air, setelah dipisahkan antara lautan dan daratan. Ya, burung-burung di udara, semuanya diciptakan dengan begitu teratur. Artinya Tuhan bekerja dengan planning. Ya, bahkan Tuhan boleh kita katakan sebagai maha perencana. Ya, maha perencana. Bahasa kerennya itu grand design ilahi. Ya, bukan hanya tentang keselamatan, tentang segala sesuatu, keteraturan alam semesta. Ya, Tuhan ciptakan dengan begitu detail, dengan begitu rapi. Lalu Tuhan bekerja juga dengan evaluasi. Setelah Tuhan mencipta, setiap hari Tuhan pasti komen. Maka Allah melihat semuanya itu baik. Ya, setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat apa yang diciptakan itu sungguh amat baik. Itu evaluasi. Ya, bukan memuji diri, bukan. Dilihat, kenapa sangat baik? Ya karena ya Tuhan kan maha. Ya, beda dengan kita. Ya, beda dengan kita. Kita belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan, lalu meningkat. Kalau Tuhan
bikin langsung sempurna. Tetapi kalimat-kalimat itu di Kejadian pasal 1 tentang penciptaan itu adalah bagian dari evaluasi. Ya, Tuhan melihat apa yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Tadi yang sudah kita baca itu, ya. Nah, itu belajar dari Allah. Ya. Setelah itu, sekarang kepada manusia. Tentu kita juga harus niru cara Tuhan. Ya, bekerja dengan tujuan. Atau boleh kita ganti dengan produktif. Ya, produktif tapi yang bertujuan. Lalu produktif dengan rencana yang matang. Lalu lebih produktif dengan cara evaluasi kerja. Nah, ini kan kerjaan kita beda-beda nih. Bidang kita beda-beda. Maka kita punya tujuannya tetap sama, yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan. Tujuannya sama, hanya rencananya berbeda, ya. Planningnya, detailnya tentu berbeda, ya, karena memang ya beda-beda bagian kan, beda-beda bidang. Lalu evaluasinya, caranya mungkin sama, cara evaluasinya, tetapi apa yang dievaluasi tentu berbeda menurut pekerjaan kita masing-masing. Ya. Faktor yang mempengaruhi produktivitas apa saja? Ya, pertama tentu kapabilitas. Ya, kapabilitas Tuhan dengan manusia tentu berbeda. Ya, Tuhan bikin apa aja pasti langsung sempurna. Nah, kalau kita enggak. Karena itu produktivitas itu sangat dipengaruhi oleh kapabilitas yang di dalamnya ada keterampilan, ada pengetahuan. Ya. Semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan seseorang, maka seharusnya dia akan lebih produktif. Ya, produktif ini pengertian secara holistiknya bukan sekedar banyak-banyakan, ya, bukan sekedar kuantitas, tapi juga mengandung kualitas. Ya. Dengan hasil yang optimal, tapi dengan waktu yang lebih singkat. Ya, itu kalau kita pelajari tentang produktivitas. Jadi kualitasnya juga diperhitungkan, bukan hanya kuantitas. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dengan teratur, ya, dengan bagus sekali. Sampai sekarang bingung menjelaskan bisa ya Tuhan atur alam semesta. Teori-teori tentang Big Bang, ledakan maha dahsyat, bagi saya dicoba-coba untuk masuk akal, tapi sebenarnya bingung kita juga. Tetap banyak nggak masuk akalnya. Ya. Memang kapasitas Tuhan beda dengan kapasitas kita, kapabilitasnya beda. Tetapi skill dan knowledge perlu untuk ditingkatkan terus, ya, supaya kita lebih produktif. Ya, misalnya dulu kita masak butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena harus buka YouTube dulu, nonton, ya. Habis itu belanja ke pasar, kan? Belanja ke pasar. Lalu karena teknologi makin tinggi, sudah ada aplikasi belanja, ya, hemat waktu, cepat. Lalu karena kita udah tambah pengetahuan, tambah keterampilan, sudah latihan masak, maka kita bisa menghemat waktu banyak. Misalnya dari nonton untuk masak di YouTube, lalu belanja ke pasar habis waktu 3 jam sampai masak, sampai disajikan. Lalu karena ada teknologi, belanjanya online, sayur datang, masakan datang, lalu masaknya cepat, tek. Nah, itu bagian dari skill dan knowledge. Maka produktivitasnya akan meningkat, ya, menghasilkan makanan tadinya perlu 3 jam, sekarang butuh hanya 45 menit. Maka masih ada sisa 2 jam 15 menit yang bisa dipakai untuk melakukan hal lainnya. Itulah yang dimaksud dengan produktivitas, ya. Lalu temperamen juga sangat mempengaruhi produktivitas. Ya. Ada orang kalau udah naik darah udah nggak bisa kerja, ya, udah nggak bisa mikir, nggak bisa memberikan nasihat, yang ada ngomel aja. Ada orang kalau udah terpancing emosinya pagi-pagi, seharian emosi terus. Ya. Akhirnya apa?
nggak bikin apa-apa, cuma merepet-merepet doang. Ya. Maka temperamen juga mempengaruhi produktivitas. Ya. Gitu juga misalnya orang temperamennya senang santai aja, nggak ngapa-ngapain. Ya seharian santai aja. Nah maka itu pembawaan temperamen, ya pembawaan temperamen. Mungkin kita semua udah pernah dijelaskan ya. Ada sanguinis, koleris, flegmatis dengan melankolis. Lalu attitude. Nah attitude ini penting sekali, ya penting sekali. Ada orang yang punya attitude yang baik, setiap kali dia dikasih masukan atau bahkan dikritik, ditegur, dia kalau punya attitude yang baik, wah bagus, ini masukan, berarti dia ingin agar saya upgrade, ingin agar saya meningkat terus, ya. Tapi kalau orang attitude-nya negatif, orang kasih masukan, kamu nggak suka saya ya udah kamu aja kerjain, ya. Misalnya jemaat kasih tahu pendeta, Pak Pendeta jangan bahasa Ibrani, bahasa Yunani terus dong, kalau khotbah kita tuh dibilang sama kita nggak ada gunanya. Ya, langsung bilang jangan mengkritik hamba Tuhan. Ingat, ada orang mengkritik Nabi langsung dicakar beruang mati. Ya, wah langsung pakai ayat. Nah itu attitude yang tidak baik dari hamba Tuhan. Ya, jemaat juga gitu, ya kan? Ada orang di ini, apa nih nyindir saya ya. Ya. Kenapa? Nggak senang sama saya, bilang aja, nah, itu bagian dari attitude. Maka attitude itu mempengaruhi produktivitas. Karena tadi kalau kita udah negatif attitude-nya, maka kita susah untuk berkembang, susah untuk lebih produktif lagi di dalam hidup kita. Lalu usia juga mempengaruhi. Ya, anak PAUD nggak mungkin bisa produktif. Anak saya begini loh caranya, gini kalau main keyboard begini, kalau pakai PowerPoint, ya anak bayi mana ngerti. Ya, atau opung-opung, oma-oma juga sulit, ya karena itu produktif juga tergantung dari usia. Ya kalau menurut pengetahuan umum katanya usia produktif 15 sampai 64 tahun. Tapi banyak yang udah 70 tahun masih produktif. Ada yang 20 tahun nggak produktif, kerjanya nongkrong aja jadi anak jalanan. Ya kan, nggak produktif, cuman hangout aja, have fun aja hidupnya. Nggak produktif. Jadi itu rentang usia itu hanya patokan, tapi tidak bisa saklek ya. Ada banyak anak masih 10 tahun sudah punya income yang besar. Kenapa? Jadi YouTuber, jadi gamer, bikin konten, ya konten kreator, masih kecil, masih SD, udah produktif. Ya. Tapi usia ya tentunya salah satu. Kemudian lingkungan. Orang yang tinggal di lingkungan yang budaya kerjanya bagus, ya, maka itu akan menolong orang untuk terus berlatih, meningkatkan kemampuan agar lebih produktif. Ya, kalau budaya Indonesia di dunia terkenal kurang produktif. Ya, karena itu banyak hal yang masih perlu ditingkatkan. Kalau orang Eropa, orang Amerika itu sangat produktif. Budayanya mereka udah gitu, lingkungannya. Makanya kalau orang Indonesia mungkin tinggal di Eropa, di Amerika, cepat atau lambat dia akan upgrade skillnya, kemampuannya, produktivitasnya. Ya, dan memang kalau dianalisa dari geografis juga pengaruh. Ya, orang yang negaranya 2 musim kemarau, musim panas, lalu subur banyak sumber daya, maka cenderung kurang produktif. Karena apa? Dimanjakan oleh alam. Ya, dimanjakan oleh alam. Lempar kayu dan batu jadi tanaman, kata lagu. Ya. Kata lagu, Indonesia itu tanah kita, tanah surga katanya. Nah maka karena udah tanah surga, gak ngapa-ngapain, udah ada semuanya. Akhirnya bangsa kita ketinggalan daripada bangsa-bangsa yang musimnya ada 4. Ada musim dimana gak bisa kerja, gak bisa nanam, karena semua tertutup salju. Ya maka mereka mikir lebih keras. Nah, lalu di daerah yang susah mereka mikir lebih keras. Makanya Israel maju, saya yakin bukan sekedar bangsa pilihan Tuhan, tapi karena daerahnya tandus, jadi mikir lebih keras. Gimana biar bisa subur? Mikir putar otak setengah mati. Sekarang Israel maju sekali, pertanian jauh lebih hebat daripada Indonesia yang tanahnya subur. Ya, mereka melakukan berbagai rekayasa genetika segala macam untuk menyuburkan kampungnya yang begitu tandus. Ya, maka lingkungan itu mempengaruhi juga produktivitas.
dan tentu sarana penunjang, ya, sarana penunjang. Kita disuruh main bola, tangannya kerikil-kerikil, ya jatuh langsung robek lututnya, patah lagi, ya, karena nggak bagus, rumputnya nggak ada, ya kan, gimana mau jago? Ya, maka sarana penunjang itu penting. Ya, misalnya dilatih audio, cuma dikasih tahu ini barangnya nggak ada, ya, gimana mau jago kan? Harus praktek, harus praktek. Maka sarana penunjang itu juga penting, tapi saya taruh paling terakhir, ya, karena kalau yang lainnya sudah bagus, sarana penunjang itu bukan sesuatu yang paling utama, ya, karena banyak orang habis sih ininya sarananya nggak cukup, padahal sarana lengkap pun kalau tidak ada faktor-faktor lainnya nggak jalan juga, ya, nggak jalan juga. Lanjut, bagaimana mengembangkan produktivitas di dalam hidup, ya. Bekerja, yang pertama bekerja dengan skala prioritas, ya. Bekerja dengan skala prioritas. Mana yang lebih penting? Kan ada 4 kuadran biasanya kan, penting dan mendesak. Lalu mendesak tapi tidak penting. Lalu penting tapi tidak mendesak. Dan yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Ya, kerjakan yang mana dulu? Ya, kerjakan dulu yang penting dan mendesak. Ya, kalau di puskesmas itu waktu di Ngabang saya ingat di puskesmas Sumatera itu ada tulisan mana pasien yang lebih didahulukan. Ya, darurat, gawat darurat, darurat tapi tidak gawat, gawat tapi tidak darurat, tidak gawat dan tidak darurat. Nah, itu mirip itu. Ya, itu mirip. Nah, kita juga skala prioritas banyak yang mau kita kerjakan. Ya, misalnya kita mau upgrade rank kita permainan Mobile Legends, wah saya masa udah 1 tahun baru belum sampai Grand Mythic misalnya. Itu prioritas juga, iya, tapi itu prioritas jangan yang paling tinggi. Prioritas kita kalau kita mahasiswa ya tentu kuliah, ya, kalau pekerja ya tentu yang berkaitan dengan kerjaan kita. Ya, jadi saya nggak boleh enjoy dong, nggak boleh santai. Lu boleh, ya, boleh, tapi prioritasnya tentukan mana yang penting dan mendesak itu didahulukan. Ya, kemudian buat daftar pengganggu pekerjaan. Kok pengganggu pekerjaan dibuat daftar? Iya, kita analisa selama ini saya kerja atau saya kuliah, apa yang biasa mendistraksi saya, ya, apa yang biasa mengganggu konsentrasi saya, ya. Apakah kalau ada cewek cakep lewat, ya, lalu kita lihat sampai hilang dia, habis hilang pun bayangannya masih lengket di kepala. Ya, kalau begitu itu yang mendistraksi kita, jangan sering lihat-lihat ciptaan Tuhan yang indah. Ya, kalau yang sering mendistraksi kita misalnya game misalnya, wah bawaannya pengen main game, bawaannya pengen main game. Sekali main game, nafsunya naik, ya, wah nggak cukup mainnya 5 menit, lama-lama 30 menit, lama-lama 1 jam, lama-lama 2 jam, lama-lama lagi di ruang kuliah tuh main game juga. Ya, bisa. Karena apa? Karena kita terlalu memberikan perhatian kepada hal yang sebenarnya mengganggu konsentrasi kita. Maka buat daftarnya. Setiap orang beda-beda nih, karena orang beda-beda juga sifatnya kan. Ya, buat daftarnya, lalu buatlah schedule dan timeline. Kapan saya harus ini, kapan saya harus ini. Ada pekerjaan yang butuh waktu panjang, misalnya bikin makalah. Ya, ada sih orang 1 malam jadi, ya, 1 malam jadi. Tapi buat timeline, kapan saya harus selesaikan pendahuluan, kapan saya, kadang kita susah untuk memulai satu pekerjaan karena ngerasa susah duluan, aduh susah, akhirnya nggak bikin apa-apa. Ya, maka kita buat timelinenya. Tanggal sekian saya harus sudah buat pendahuluan, tanggal sekian ini. Jadi teratur. Itu akan menolong, ya. Itu akan menolong. Lalu istirahat cukup. Nah, ini masalah orang modern, ya. Orang modern itu begitu senang sibuk. Kalau diem kayaknya berdosa, ya. Kalau nggak ngapa-ngapain kayaknya salah. Maka orang makin kesini, makin modern, makin susah untuk berdiam diri, makin susah untuk berkontemplasi. Senangnya, bahasa Inggrisnya hektik apa ya? Gerasak gerusuk, ya. Gerasak gerusuk. Nah ini habis ini apa lagi? Pokoknya mau sibuk terus. Ya, waktunya itu harus penuh dari pagi sampai malam. Akhirnya dia lupa untuk mengembangkan
bagian-bagian lainnya dalam hidup. Ya, terlalu sibuk, dan ujung-ujungnya apa? Kurang istirahat. Kurang istirahat. Nah, makanya tadi saya ajak kita semua membaca di pasal 2. Setelah hari ke-7 Tuhan beristirahat, bukan kecapean, bukan. Tuhan malah bisa capek, ya. Tapi Tuhan mau menunjukkan ada waktunya berhenti dari bekerja. Nah, manusia sekarang ya kadang kita di dua ekstrim. Yang satu nggak suka kerja, ekstrim lainnya suka sekali kerja sampai nggak mau diam. Nah, di negara-negara modern, ya negara-negara first world, ya dunia yang pertama kayak Amerika lah, Eropa lah, Singapura lah, orang sibuk dari pagi sampai malam. Kalau diem tuh kayaknya salah, ya. Akhirnya dia diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh pekerjaan. Nanti lain kali bisa bahas toxic productivity, ya, produktif tapi toxic. Nah, orang modern begitu cenderungnya. Kita juga gitu kan, ngapain nih, masa gabut banget nih, gabut banget. Ya jarang kita gabut. Kalau gitu saya mau merenungkan hidup saya selama ini, jarang. Lalu kemana nih kita, jalan yuk kita healing. Ya healing yuk ke Cibodas. Ajak-ajak dong. Ya, bukan healing sebenarnya ya. Kok Jamie sempat jelaskan, itu benar banget itu. Sekarang masuk bahasanya healing. Itu mah traveling ya. Traveling bukan healing. Kalau healing itu ya ke dokter aja mendingan. Ya kan? Nah, istirahat itu penting. Berapa jam kita beristirahat? Kadang kita asik yang gila-gila hobi, ya melakukan hobi. Entah ada orang yang hobinya main game. Pernah saya baca artikel, meninggal 2 hari 2 malam main game di warnet di Taiwan apa kalau nggak salah saya baca itu. Saya mikir kok bisa tahan ya orang 2 hari 2 malam ya. Tapi itu saking sukanya, ya saking sukanya akhirnya lupa istirahat. Sedangkan mobil aja yang mesin jalan sampai 1000 km, habis itu dia harus berhenti isi bensin. Mobil perlu istirahat, ya kan? Robot juga perlu istirahat. Apalagi manusia. Tuhan aja beristirahat ya untuk mengajarkan kita. Nah, itu penting. Lalu jangan buang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ya. Ini tergantung lagi manusia. Banyak orang-orang terhebat di dunia itu sangat fokus kepada satu hal dan tidak buang energi untuk hal-hal lain. Maksudnya gini, kita kalau melihat kayak siapa tuh yang teknologi ini, yang Microsoft, Bill Gates, Pak Jokowi, itu aja bajunya, baju putih, ya, baju putih aja, nggak ada model lain apa, nggak malu apa istrinya itu suaminya pakai baju putih terus, dia mah nggak pusing, ya. Bill Gates pakai jam tangan 200.000, nggak malu apa? Masa orang terkaya di dunia jam tangannya lebih murah daripada jam tangan saya yang Miss Queen, ya, dia nggak pusing. Dia nggak mau buang energi untuk yang begitu-begitu. Makan nasi kotak lah, nasi bungkus lah, nggak pusing dia. Nggak mikir saya nanti besok makan siang di mana, lusa makan siang di mana. Harus restoran bintang 5, kalau nggak jatuh pamor saya. Enggak. Dia nggak pusing untuk hal-hal yang tidak penting. Ada orang yang mau pakai baju 2 lemari keluar semua bajunya, ya. Ujung-ujungnya nggak ada yang cocok, beli lagi ke mall. Ya, ada yang gitu. Ya tapi ya bagi sebagian orang itu penting sekali. Itu penting sekali. Ya, kebanyakan ibu-ibu yang penting ya. Yang bagi ibu-ibu hal itu penting sekali. Ya. Kadang-kadang ya itulah kembali kepada temperamen tadi ya. Kembali kepada sifat orang. Antara penting tidak penting, atau cuek atau tidak cuek, atau ngerti atau nggak ngerti. Antara itu banyak orang-orang hebat di dunia itu sederhana sekali. Dia nggak pusing sama yang gitu-gitu. Dia pusing mikirin perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Tapi untuk yang simple, dia tidak mau buang energi. Nah, ini yang lagi paling penting, dedikasikan pekerjaan untuk Tuhan. Nah, ini yang nggak ada di pembelajaran manajemen lah, apapun itu. Ya pasti hanya bahas produktif. Ujung-ujungnya apa? Untung lebih banyak. Ya, lebih cepat kaya, lebih cepat sukses. Itu doang, selesai sampai di situ. Ya, maka tidak sedikit orang Kristen juga terseret oleh worldview dunia ini. Ya. Akhirnya gereja ikut-ikutan, pengen lebih kaya, ya, pengen lebih wah, ya, cari lagi tempat gedung gereja yang lebih mewah lagi,
Ya, kita pakai hotel bintang 5, kita pakai tempat yang bagus-bagus supaya apa? Supaya yang datang tuh orang-orang kaya, ya kaum sedang jepit nggak akan berani masuk. Ya, karena naiknya harus pakai lift. Orang nggak ngerti pakai lift yang kaum sedang jepit. Kita cari orang-orang kaya biar banyak untungnya gereja. Ya, banyak gereja strategi pelayanannya seperti itu. Ya, kalau nggak cuan ngapain dikerjain, capek-capekin. Ya, karena tadi produktivitas itu berkaitan dengan keuntungan. Ya, tadi yang di awal kita bahas. Maka dedikasikan pekerjaan untuk Tuhan. Ya, di Kolose 3:17 dan 23 itu mirip kalimatnya, bahwa lakukanlah pekerjaan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, ada orang juga sangat produktif, tapi tujuannya apa? Supaya saya cepat promosi. Ya, dari staff jadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur, nanti jadi CEO. Itu tujuannya. Tujuannya untuk privilege, untuk proud, gengsi, kesombongan, supaya saya lebih hebat dari dia. Ya kan, kita kan diajarkan dunia ini untuk terus berkompetisi. Kalahkan lawan, kalahkan saingan, kalahkan negara lain, kalahkan klub lain. Ya, semangatnya berkompetisi untuk saling mengalahkan. Tetapi anak Tuhan seharusnya bukan dari kompetisinya. Tentu kita tetap ada di dalam kompetisi, tapi bukan tujuan kita mengalahkan orang, bukan mengalahkan teman, ya, bukan mengalahkan gereja lain. Tapi tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, soal kita juara atau enggak, promosi atau enggak, bukan urusan kita. Urusan kita berikan yang terbaik, tingkatkan produktivitas. Sisanya terserah Tuhan. Ya, sisanya terserah Tuhan. Nah, itu yang penting. Nah, ini yang bahaya burnout, ya. Zaman sekarang orang gila kerja, ya. Sampai ada istilah workaholic dulu, ya. Kalau sekarang yang lebih kekinian bahasanya toxic productivity. Ya, itu sama. Saking sibuk akhirnya sakit, ya. Sakit, akhirnya mati muda. Ya, maka kita perlu mengukur diri, baik itu di dalam bekerja, pelayanan. Jangan juga sampai nggak ada waktu istirahat. Tapi juga jangan sampai ini jam tidur saya nggak mau tahu. Jangan telepon saya. Ya, kalau mau meninggal jemaat, meninggallah pas jam kerja. Ya, hari Senin pendeta libur. Tolong jangan ada yang sakit atau meninggal di hari Senin. Ya, karena Tuhan aja beristirahat. Pendeta juga butuh beristirahat. Nah, itu jangan juga begitu, ya. Tapi jangan juga pelayanan terus, kerja terus sampai tidur satu hari 2 jam 3 jam, 2 jam 3 jam, lalu kita bangga. Saya sibuk sekali, saya produktif sekali. Produktif itu bukan banyak-banyakan, tapi nanti jangan sampai burnout, akhirnya stres, sebagian jadi gila, sebagian bunuh diri, ya, karena tekanan terlalu tinggi, tekanan pekerjaan. Kadang bukan pekerjaan yang menekan, kita sendiri yang menekan. Demi supaya kelihatan sibuk, ya. Nah, ini kita udah di ujungnya. Pertanyaan untuk direnungkan, tipe orang seperti apakah Anda? Ya. Faktor apa yang menghambat Anda untuk produktif? Tadi udah kita bahas, ini renungkan sendiri, ya. Lalu bagaimana Anda akan meningkatkan produktivitas kerja? Bagaimana langkah-langkahnya? Tadi juga udah dibahas. Ya, kemudian ini untuk pribadi, ya. Untuk apa Anda menjadi produktif? Supaya mencapai puncak jabatan tertinggi kah? Atau apa? Ya tentu tadi seharusnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, keseimbangan hidup ini yang penting. Ya, zaman sekarang orang seperti bagi saya memberhalakan pekerjaan, memberhalakan pelayanan. Sampai pelayanan terus lupa keluarga. Karena itu jangan heran, sebagian anak pendeta anaknya bandelnya luar biasa. Satu teman saya, bapaknya pendeta, lalu teman saya ini matinya overdosis narkoba. Kenapa? Sibuk pelayanan, ya, anak nggak diurus. Akhirnya anak mencari perhatian di tempat lain, ketemu sama teman-teman yang narkoba, diterima apa adanya, dibagi ganja, dibagi sabu-sabu, ya, akhirnya selesai. Ya, saya lagi kuliah, dia udah meninggal overdosis, anak pendeta, ya, anak pendeta. Ada lembaga yang sangat terkenal di dunia juga anaknya sangat kecewa dengan papanya, sampai pernah mengatakan
Papa saya sayang semua anak di dunia kecuali anaknya. Ya, sibuk kesana kemari pelayanan, anaknya nggak diurus. Ya. Nah, sebagian hamba Tuhan juga istrinya juga makan hati, istrinya nggak pernah dilayani. Ya, jemaat terus dilayani. Ada WA langsung ditelepon jemaat. Waduh, diperhatikan luar biasa. Istrinya nggak pernah dielus, ya, nggak pernah diurus atas nama pelayanan. Maka itu keseimbangan itu penting sekali. Keseimbangan itu penting sekali untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk keluarga, termasuk untuk me time, untuk diri sendiri. Ya, kadang, kalau saya diri sendiri berarti saya egois dong. Enggak, kita perlu juga untuk diri sendiri. Ya, kalau kita hobi apa, ya nggak apa-apa, lakukan. Saya hobi mancing, dosa nggak mancing? Masa pendeta mancing? Mendingan pelayanan. Loh, kalau hobi mancing aja, emang kenapa? Ya boleh. Dalam 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali atau 1 bulan 1 kali pergilah mancing. Ya, untuk apa? Me time. Jadi perlu seimbang. Tentu seimbang bukan 25% pekerjaan, 25% pelayanan, enggak. Di balancing. Balancingnya itu bukan persennya sama, tapi bagaimana kita punya proporsi untuk itu semua. Sehingga seimbang. Ya, sehingga seimbang. Enggak mesti harus sama bagi 4 waktunya, enggak. Ya tentu pekerjaan makan waktu ya, paling enggak 8 jam sehari makan waktu. Nah tapi kita perlu juga untuk me time. Bukan berarti me time-nya juga 8 jam sehari, enggak cukup jamnya, nanti satu hari perlu 60 jam kalau begitu. Ya, maka seimbangkan semua, jangan sampai hanya pelayanan lupa yang lain. Jangan sampai hanya kerja lupa yang lain. Keluarga perlu diperhatikan, me time juga, waktu untuk diri sendiri juga perlu. Untuk memanjakan diri sendiri nggak apa-apa, ya, pergi massage lah, pergi rebonding lah, apalah, nggak apa-apa, tapi jangan tiap minggu rebonding kan, jangan, ya. Maka balancingkan hidup kita. Nah, kiranya, ini kalimat terakhir ya, kalimat kesimpulan. Jadilah produktif dalam bekerja agar Anda punya waktu untuk Tuhan, keluarga, teman, lingkungan, diri sendiri. Tadi yang saya bilang, kalau kita bisa selesaikan sesuatu lebih cepat, maka kita punya waktu yang lebih banyak untuk yang lain lagi, supaya semua dapat waktunya, ya, untuk Tuhan, keluarga, teman, lingkungan, termasuk untuk diri sendiri. Karena supaya kita bukan sekadar produktif, ya, tetapi juga giving impact, ya, bukan untuk diri sendiri, memberikan pengaruh, dampak kepada orang lain, terutama kepada dunia yang tidak mengenal Tuhan. Lalu kita inspiring people, menginspirasi orang-orang lain, dan tentunya glorifying God, ya, harus memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup produktif, ya, menginspirasi orang lain, menjadi berkat, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.